saya Hanifah Putri Aryati dan kami akan menjelaskan mengenai hasil resume dari jurnal yang berjudul Pemisahan dan Karakterisasi Etanol dari Nira Aren atau Arenga Pinata. Jurnal ini ditulis oleh Sanusi Gugule, Feti Fatimah, dan Caleb P. Manari dengan bidang penelitian yaitu manufaktur. Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini yaitu karena permasalahan berkurangnya bahan bakar fosil sehingga dilakukan penelitian kandungan etanol dari pohon aren yang dapat dijadikan biodiesel atau bioetanol sebagai bahan baku alternatif dan terbaru. Pohon aren banyak tersedia di daerah Sulawesi Utara yang saat ini terjadi permasalahan karena berkurangnya ketersediaan bahan bakar. Biodiesel merupakan bahan bakar terbaharui dan biodegradable yang dapat diolah melalui reaksi transesterifikasi dengan reaksi alkohol atau etanol. Sedangkan untuk etanol dengan kadar tertentu langsung dapat digunakan sebagai bahan bakar bioetanol atau dicampur dengan bahan bakar premium. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan pohon aren yang melimpah, khususnya di daerah Sulawesi Utara, sebagai bahan baku terbaru untuk bahan bakar, melakukan analisis, optimasi, dan identifikasi karakteristik etanol yang dihasilkan, serta menjadi upaya pemanfaatan alternatif lain dari pembuatan minuman keras di kalangan masyarakat Sulawesi Utara yang banyak disalahgunakan. Perkenalkan, nama saya Kanita Ramadhani dan di sini saya ingin menjelaskan tentang metode penelitian dari sebuah jurnal yaitu Pemisahan dan Karakterisasi Etanol dari Nira Aren. Di sini ada Oh, hi. Wait a minute. Who are you? beberapa metode penelitian, yaitu yang pertama adalah destilasi fraksionasi. Destilasi fraksionasi adalah metode pemisahan komponen-komponen menjadi fraksi berdasarkan titik didih dan juga berat molekul masing-masing senyawa. Proses ini digunakan untuk komponen yang memiliki titik didih yang berdekatan. Yang kedua adalah metode piknometri. Metode piknometri atau metode yang menggunakan piknometer adalah metode yang digunakan untuk mengetahui massa jenis suatu larutan yang nantinya akan dikonversikan dengan tabel rujukan AOC menjadi konsentrasi dan pH dari etanol yang berada dalam sampel. Yang ketiga yaitu metode kromatografi gas cair yaitu GLC. Metode ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi etanol pada sampel secara akurat. Yang keempat adalah metode spektrofotometri IR atau infrared, digunakan untuk menentukan gugus fungsi yang ada pada sampel sehingga dapat mengetahui kemungkinan komponen yang ada pada sampel. Yang kelima adalah metode spektrometri RMI1H yaitu resonansi magnetik inti satu hidrogen. Metode ini digunakan untuk menentukan struktur suatu senyawa berdasarkan jenis proton dan juga hidrogennya. Yang terakhir ada metode kromatografi gas spektrometer massa, yaitu GCMS. Dia digunakan untuk mengetahui MR atau massa relatif yang ada pada suatu komponen. Selanjutnya saya ingin membahas tentang persiapan sampel, yaitu persiapan apa aja yang harus dilakukan bila ingin mengukur sampel menggunakan kromatografi dan juga spektrofotometer. Yang pertama kita harus menentukan massa jenis dari si sampel ini, yaitu dengan menimbang bobot piknometer kosong, dicatat lalu dimasukkan 10 ml Nira Aren dengan menerapkan piknometer tersebut, lalu ditimbang. Data ini akan digunakan untuk menentukan massa jenis dan juga akan dikonversikan dengan tabel rujukan AOC menjadi konsentrasi dan juga pH dari etanol yang berada dalam sampel. Nah, setelah ini kita ingin melakukan destilasi dengan cara menambahkan 500 ml Nira Aren, didestilasi dengan kolom Friedrich dengan temperatur yang dipertahankan pada 71-73 derajat Celcius mendekati dengan titik didih dari etanol. Distilat 2 atau hasil dari destilasi pertama akan ditentukan massa jenisnya dengan piknometer kembali, seperti step pertama.
Setelah itu kita melakukan proses redistilasi 2 kali dengan temperatur yang sama, yaitu 71 sampai 73 derajat Celcius, sehingga proses destilasi yang kita lakukan yaitu sebanyak 3 kali. Setelah itu, distilat yang keempat, hasil destilasi ini akan ditentukan masa jenisnya kembali dengan piknometer seperti step yang pertama. Setelah itu, sampel sudah siap untuk diukur dengan kromatografi dan juga spektrofotometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galip Ramadan Cower. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai persenyawaan etanol. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwasannya etanol ini sangat berperan penting dalam pembuatan biodiesel itu sendiri. Nah, etanol itu sendiri adalah senyawa organik sederhana yang termasuk dalam keluarga alkohol. Etanol ini memiliki rantai karbon pendek, hanya 2 atom karbon, dengan satu gugus fungsi hidroksil atau OH- terikat pada salah satu atom karbon. Rumus kimianya adalah C2H5OH atau bisa ditulis juga dengan CH3CH2OH. Etanol ini memiliki massa molekul sekitar 46,07 gram per mol. Etanol ini bersifat polar, memiliki titik didih di bawah air, yakni 78,5 derajat Celcius. Maka dapat dikatakan senyawa ini tergolong senyawa yang volatil atau yang mudah menguap. Nah, karena dia bersifat polar, maka dia akan larut di dalam air. Karena air itu sendiri bersifat polar juga, like dissolved like. Selanjutnya kita masuk ke bagian peranan metode analisis. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan 3 metode instrumental, yaitu GCMS, spektrofotometri inframerah, dan juga HNMR. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu GCMS. Kromatografi gas atau GC merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk pemisahan komponen dengan fase gerak, yaitu gas. Kromatografi gas ini dapat digunakan atau diaplikasikan pada sampel yang mudah menguap atau mudah diuapkan, sehingga akan terjadi pemisahan dalam kolom dengan berdasarkan pada perbedaan titik didih. Komponen yang akan keluar terlebih dahulu adalah komponen yang memiliki titik didih yang lebih rendah atau memiliki interaksi atau afinitas yang lebih kecil dengan kolom. Nah, kromatografi gas ini dapat digunakan untuk analisis kuantitatif maupun kualitatif. Pada penelitian ini, komponen yang dianalisis oleh penulis adalah etanol pada nira aren yang memiliki sifat mudah menguap dan memiliki titik didih sekitar 78 derajat Celcius. Dengan kromatografi gas, penulis menganalisis komponen etanol secara kuantitatif dengan menggunakan metode standar internal, yaitu 1-propanol, sehingga nantinya dapat diketahui konsentrasi atau kadar etanol dalam nira aren. Pada analisis ini juga digunakan detektor mass spektrometri atau spektrometer massa dengan tujuan untuk menentukan massa relatif komponen sebagai tahapan elusidasi atau pembuktian bahwa komponen yang dianalisis merupakan senyawa etanol. Nantinya akan didapatkan data berupa fragmentasi pada spektrum MS. Selanjutnya pada spektrofotometri infrared atau spektrofotometri inframerah. Nah, spektrofotometri inframerah adalah suatu metode yang digunakan untuk analisis kuantitatif maupun kualitatif dengan didasarkan pada pengukuran serapan sinar inframerah oleh molekul-molekul sampel. Nah, molekul-molekul sampel ini nantinya akan mengalami vibrasi. Sampel yang dianalisis yaitu sampel yang memiliki gugus fungsi atau memiliki momen dipol. Pada penelitian ini, penulis menganalisis sampel secara kualitatif, yang nantinya akan dihasilkan data berupa spektrum IR yang menunjukkan gugus fungsi yang khas pada rentang bilangan gelombang tertentu. Penulis melakukan analisis kualitatif etanol sebagai tahapan elusidasi atau penentuan struktur komponen yang mereka analisis. Dan yang terakhir adalah HNMR.
atau hidrogen nuclear magnetic resonance atau magnetic resonansi inti. Nah, NMR ini adalah salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk elusidasi atau penentuan suatu struktur dalam suatu komponen. Pengukuran pada NMR ini didasarkan pada serapan gelombang radio oleh inti pada molekul sampel, yang nantinya dapat mengidentifikasi struktur pada senyawa ekstrak nila aren yang didasarkan pada identifikasi jenis atau jumlah atom hidrogen. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas pengukuran sampel, uji, dan analisis sampel. Seperti yang dikatakan teman saya juga sebelumnya, bahwasannya pada analisis ini kita menggunakan alat yang bernama GCMS atau kepanjangannya Gas Chromatography Mass Spectrometer. Sampel yang sudah melalui tahap destilasi selanjutnya akan ditambahkan standar internal, yakni 1 propanol. Nah, bisa dilihat juga namanya juga standar internal, maka kita menambahkan yang sesama keluarga dari keluarga alkohol. Yang kita pilih adalah 1 propanol. Lalu lakukan pengukuran dengan membuat metode dan sequence sesuai dengan IK pada alat. Dan tunggu hingga hasil analisis berhasil didapat, maka kita akan mendapatkan data. Dan kita akan olah data tersebut sehingga menghasilkan angka-angka yang valid. Lalu yang kedua, kita menggunakan spektrofotometri IR. Sebelum sampel diukur pada alat ini, pastikan alat ini sudah diinisialisasikan terlebih dahulu. Apabila sudah selesai, ukur sampel sesuai dengan instruksi kerja alat. Tunggu hingga hasil analisis didapat. Setelah itu, kita akan menginterpretasikan gugus fungsi yang terdapat pada sampel. Tentunya kita bisa melihat itu pada data hasil analisis. Lalu kita bisa juga tentukan konsentrasi sampel berdasarkan data pada alat. Lalu yang terakhir pada alat HNMR. Nah, ini alat juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, HNMR ini sebelum melakukan pengukuran seperti FTIR, alat ini sudah harus terkalibrasi dengan menggunakan standar referensi seperti menggunakan tetramethyl atau TMS. Lalu apabila sudah terkalibrasi, masukkan tabung ke dalam magnet NMR sesuai dengan instruksi kerja. Tunggu hingga hasil analisis didapatkan. Lalu kita interpretasi juga spektrum untuk mengidentifikasi struktur molekul berdasarkan posisi dan intensitas puncak yang dihasilkan oleh alat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil dari pengukuran HNMR. Nah, untuk membaca data hasil analisis HNMR, secara sederhana kita dapat melihat pada splitting pada puncak yang dihasilkan menggunakan kaidah N+1, di mana N adalah jumlah hidrogen. Di sini dapat kita lihat pada splitting yang ditandai oleh huruf D pada pergeseran kimia 0,9 sampai 1,3 dapat diketahui bahwa terjadi splitting berupa triplet. Ini menandakan bahwa terdapat karbon tetangga yang memiliki jumlah 2 atom hidrogen, sehingga memenuhi kaidah N+1, di mana N sama dengan 2, 2 plus 1 sama dengan 3, dan 3 ini merupakan multiplisitas pada splitting D. Begitu pula sebaliknya, jika kita melihat pada pergeseran kimia di 3,2 sampai 3,7 dengan multiplisitas kuartet, ini menandakan bahwa terdapat karbon tetangga dengan jumlah hidrogen sebanyak 3, sehingga memenuhi kaidah N+1. Dengan N sama dengan 3, jadi 3 plus 1 sama dengan 4, atau jumlah multiplisitasnya, yaitu ditunjukkan oleh splitting kuartet. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat gugus metil yang bersebelahan dengan gugus CH2. Lalu pada pergeseran kimia 4,3 berupa singlet merupakan serapan yang khas yang ditunjukkan oleh atom hidrogen
yang terikat pada atom oksigen. Ini menandakan bahwa adanya gugus hidroksil. Sehingga apabila kita rangkai strukturnya, terdapat gugus CH3, CH2, dan OH. Sehingga dapat diketahui bahwa komponen yang dianalisis merupakan senyawa etanol. Perkenalkan, saya Aufa Sekar Suro Abdi Projo dengan nomor presensi 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis ini. Proses distilasi hanya dilakukan sebanyak 3 kali dengan hasil kadar etanol optimal, yakni sebesar 94,95% yang dibulatkan ke 95% dengan massa jenis sebesar 0,8094 gram per mililiter. Data massa jenis tersebut memperlihatkan bahwa terdapat penurunan massa jenis dari 0,9395 gram per mililiter dengan perkiraan kadar etanol sebesar 44% menjadi 0,8094 gram per mililiter dengan perkiraan kadar etanol sebesar 95%. Dengan demikian, perlakuan distilasi dan redistilasi pada pemisahan etanol air hanya dapat dicapai hingga 95%. Selanjutnya, etanol dengan kadar 95% dilakukan uji dengan GCMS. Berikut ini merupakan kromatogram satu puncak yang diduga adalah etanol dengan kadar 100%. Lalu, spektrum massa menunjukkan pola fragmentasi dengan puncak dasar 31, dengan pola struktur dari etanol dengan berat molekul 41 gram per mol. Data tersebut didukung oleh data hasil identifikasi dengan spektrometer resonansi magnetik inti dan spektrofotometer inframerah. Pada spektrum inframerah terdapat beberapa serapan. Yang pertama adalah gugus hidroksil alkohol di rentang panjang gelombang 3200 sampai 3600 cm pangkat min 1 dengan bentuk regangan. Yang kedua adalah CA-alkil di rentang panjang gelombang 2893 sampai 2978 cm pangkat min 1 dengan bentuk regangan. Yang ketiga adalah gugus metilen di panjang gelombang 1450 cm pangkat min 1 dengan bentuk tekukan. Yang keempat adalah gugus metilen di panjang gelombang 1327 cm pangkat min 1 dengan bentuk tekukan. Dan yang kelima adalah CO alkohol di rentang panjang gelombang 1049 sampai 1273 cm pangkat min 1. Selanjutnya adalah interpretasi terhadap spektrum resonansi magnetik inti. Yang pertama terdapat puncak triplet sebesar 0,9 sampai 1,3 ppm. Data ini menunjukkan adanya gugus metil. Yang kedua, terdapat puncak kuartet sebesar 3,2 sampai 3,7 ppm. Data ini menunjukkan adanya gugus metilen. Yang ketiga, terdapat puncak singlet sebesar 4,3 ppm. Data ini menunjukkan adanya gugus hidroksil. Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi, data kromatogram maupun spektrum-spektrum tersebut menunjukkan struktur etanol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komponen penyusun utama distilat dari nira aren adalah etanol dengan kadar optimum 95%. Etanol tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif atau substitusi aditif bahan bakar, serta dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif untuk sintesis biodiesel. Sekian penyampaian dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.